Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Sabtu 27 November 2021 dengan judul Pandanglah Kristus, meleburlah dengan gambarnya. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kekuatan bangsa dan seseorang tidak ditemukan dalam peluang dan fasilitas yang tampaknya membuat mereka tak terkalahkan. Itu tidak ditemukan dalam kebesaran kebanggaan mereka. Yang dapat membuat mereka hebat atau kuat adalah kekuatan Tuhan. Mereka sendiri dengan sikap mereka terhadap tujuannya menentukan nasib mereka sendiri. Sejarah manusia menceritakan pencapaian manusia, kemenangannya dalam pertempuran, keberhasilannya dalam mencapai kebesaran duniawi. Sejarah Allah menggambarkan bagaimana manusia dilihat surga. Dalam catatan-catatan ilahi, semuanya terlihat di dalam kepatuhannya terhadap Allah. Abad memiliki misi sendiri, setiap saat memiliki pekerjaannya sendiri. Semua itu melewati keabadian dengan beban sendiri. Tuhan masih berurusan dengan kerajaan duniawi. Dia akan di kota-kota besar. Matanya melihat, kelopak matanya menguji tindak tanduk anak-anak manusia. Kita tidak boleh mengatakan Tuhan yang dulu, tapi Tuhan yang sekarang. Dia memperhatikan jatuhnya burung pipit, daun yang jatuh dari pohon, dan raja yang diturunkan dari tahta. Semua berada di bawah kendali yang tak terbatas. Semuanya berubah. Kota-kota dan bangsa-bangsa diukur dengan pengukur yang ada di tangan Tuhan. Dia tidak pernah membuat kesalahan. Dia membaca dengan benar segala sesuatu yang duniawi tidak pasti, tetapi kebenaran ada selamanya. Di mata dunia, mereka yang melayani Tuhan mungkin tampak lemah, mungkin tenggelam di bawah ombak, tetapi di ombak berikutnya, mereka terlihat semakin dekat ke surga. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, firman Tuhan kita, dan tidak seorang pun akan dapat mengambil mereka dari tanganku. Meskipun raja-raja akan dilemparkan, dan bangsa-bangsa disingkirkan, jiwa-jiwa yang melalui iman menghubungkan mereka dengan tujuan Allah akan selamanya. Tetaplah memandang pada Yesus, dan dengan melihat, Anda akan melebur dengan gambarnya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, poin-poin yang penting yang perlu kita dapatkan pada pagi hari ini, bahwa kita berada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Dan dunia kita sekarang ini sedang mencapai kepada masa kesudahannya. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sedang bergumul di dalam satu bentuk pertempuran untuk kita harus berhasil dan menang, mengalahkan kebesaran duniawi. Dan inilah yang menjadi sejarah yang akan terukir dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa di saat tantangan dari kegelapan, dari setan besar, namun pandangan mata Tuhan kita tidak pernah beralih daripada kita untuk senantiasa menuntun, mengingatkan, menjaga kita. Bahkan Dia rindukan kita supaya dapat mengalahkan semua tantangan itu. Biarlah kita memandang kepada Tuhan. Dengan memandang kepadanya, maka kita akan melebur di dalam kasih dan tabiatnya, dan itu akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam ibadah sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau pada hari ini Bapa, di saat kami bersuka cita untuk dapat memuliakan Engkau di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan perenungan lewat firman-Mu yang sudah kami dapatkan saat ini, menolong kami Bapa untuk lebih memandang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa dunia kami semakin dekat kepada kesudahannya, dan usaha-usaha setan untuk membuat kami jauh daripada Tuhan semakin besar. Tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami
dan menguatkan kami Bapa untuk dapat menang. Terima kasih ya Bapa. Hari ini biarlah kami dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya kami dapat dipakai untuk menjadi alat bagi Tuhan. Dan biarlah juga ya Bapa, bersama dengan jemaat-Mu, kami memperoleh kesatuan, persatuan, untuk dapat merasakan keindahan persekutuan dengan Tuhan lewat misi penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang Tuhan perintahkan. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu ya Bapa, untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Terlebih bagi yang sakit, Tuhan akan memulihkan supaya mereka dapat bangkit kembali untuk bisa bersuka cita. Demikian juga yang lemah iman, lawatan dan kekuatan yang datangnya daripada-Mu menjadi bahagian mereka, sehingga mereka akan tetap bersandar dan berserah kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pimpinan-pimpinan gereja yang Tuhan izinkan untuk mengarahkan roda penginjilan pelayanan melalui gereja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan tuntun sehingga kebijaksanaan dan kuasa Roh-Mu menjadi bahagian mereka. Dan bagi umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah Tuhan akan memberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, dan iman selalu dikuatkan. Kiranya berkat yang sama menjadi bagian kami semua Bapa. Mohon ampun dosa kami. Doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.